Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa kepada Prabowo Subianto. Bertempat di Markas Angkatan Darat, Presiden Joko Widodo telah menyematkan tanda jasa kepada Prabowo Subianto dengan pangkat Jenderal penuh atau setara bintang 4 di pundak Prabowo Subianto. Penyematan tersebut sesuai pendapat Panglima TNI sudah sesuai aturan yang berlaku. Atas penyematan tanda jasa tersebut, kata TB Hasanuddin pangkat Jenderal bintang 2 Purnawirawan mantan anggota DPR menyatakan penyematan tanda jasa pangkat Jenderal penuh setara bintang 4 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang intinya penyematan tanda jasa di pundaknya hanya dilakukan militer aktif, padahal Prabowo Subianto sudah pensiun dari militer. Apalagi Prabowo Subianto hasil pemecatan dari petinggi militer oleh mantan Presiden Soeharto terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Seharusnya petinggi militer yang pernah melakukan penculikan 13 aktivis 98 tidak pantas mendapat penghargaan bintang jasa karena sudah cacat hukum. Apalagi mantan Panglima TNI Wiranto bersama Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan di media sosial atau YouTube bahwa Prabowo Subianto sudah terbukti melakukan penculikan 13 aktivis 98 lalu saat itu dipecat dari petinggi militer sebagai hukuman administrasi negara. Seharusnya diselesaikan lewat penegakan hukum dengan menjinakkan lewat peradilan HAM berat. Hanya saja tidak dilakukan baik oleh Presiden Joko Widodo maupun aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sepertinya Prabowo Subianto kebal hukum, malah Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dengan menyematkan pangkat Jenderal penuh setara bintang 4 di pundak Prabowo Subianto. Tindakan Presiden Joko Widodo menambah sakit hati para orang tua yang anaknya diculik yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang seharusnya Presiden Joko Widodo menuntut Prabowo Subianto ke peradilan HAM berat sesuai yang pernah dijanjikannya setelah terpilih Presiden tahun 2024 yang 2004 yang lalu. Malah Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa ke pundak Prabowo Subianto. Tindakan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 sampai banyak tudingan dari berbagai kalangan menuding Presiden Joko Widodo seenaknya menginjak-injak hukum, mulai menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi, menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto yang sebenarnya Gibran Rakabuming karena umurnya baru 36 tahun sedangkan syarat calon wakil presiden paling sedikit harus berumur 40 tahun. Serta kesalahan yang kedua, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara sebagai paman dengan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Anwar Usman hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman, yang seharusnya tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, sebaliknya justru ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, malah ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Ditambah lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan politik dinasti atau politik
keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berakibat timbulnya gelombang demonstrasi yang baik dari mahasiswa atau para dosen yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan juga ada masyarakat menuding haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Di samping itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang menyematkan tanda jasa Jenderal Penuh setara bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto sebagai presiden yang belum definitif. Akhirnya banyak kritikan yang menyurati kepada Presiden Joko Widodo agar menarik kembali pemberian tanda jasa bintang 4 dari Presiden sementara Prabowo Subianto. Ada dugaan Presiden Joko Widodo memberikan tanda jasa pangkat Jenderal Penuh setara bintang 4 di pundak Presiden sementara Prabowo Subianto untuk mengambil hati agar nanti menjaga atau membimbing Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan memberikan kedudukan yang memadai dalam pemerintahan kepada Presiden Joko Widodo sementara Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sudah nanti dilantik. Karena dalam bulan Oktober tahun 2024 ini Presiden Joko Widodo sudah purna tugas sebagai presiden yang butuh mengisi waktu melakukan kegiatan yang berarti bagi masyarakat. Harapan penulis selama Presiden Joko Widodo menjabat presiden akan terus merusak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terutama di Mahkamah Konstitusi, merusak sistem demokrasi, serta melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 untuk kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus dimaksudkan dengan hak angket lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi bila sudah ada bukti bahwa Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi. Bertempat di markas Angkatan Darat, Presiden telah menyematkan tanda jasa kepada Prabowo Subianto dengan pangkat Jenderal Penuh setara bintang 4 di pundak Prabowo Subianto. Penyematan tersebut sesuai pendapat Panglima TNI sudah sesuai aturan yang berlaku. Atas penyematan tanda jasa tersebut, kata TB Hasanuddin pangkat Jenderal bintang 2 Purnawirawan mantan anggota DPR menyatakan penyematan tanda jasa pangkat Jenderal Penuh setara bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang intinya penyematan tanda jasa di pundaknya Prabowo Subianto hanya dilakukan militer aktif, padahal Prabowo Subianto sudah pensiun dari militer. Apalagi Prabowo Subianto hasil pemecatan dari petinggi militer oleh mantan Presiden Soeharto terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Seharusnya petinggi militer yang pernah melakukan penculikan 13 aktivis 98 tidak pantas mendapat penghargaan bintang jasa karena sudah cacat hukum. Apalagi mantan Panglima TNI Wiranto bersama Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan di media sosial atau YouTube bahwa Prabowo Subianto sudah terbukti melakukan penculikan 13 aktivis 98 lalu saat itu dipecat dari petinggi militer sebagai hukuman administrasi negara. Seharusnya diselesaikan lewat penegakan hukum dengan menyidangkan lewat peradilan HAM berat. Hanya saja tidak dilakukan baik oleh Presiden Joko Widodo maupun aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepertinya Prabowo Subianto kebal hukum, malah Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dengan menyematkan pangkat Jenderal Penuh setara bintang 4 di pundak Prabowo Subianto. Tindakan Presiden Joko Widodo menambah sakit hati
para orang tua yang anaknya diculik yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang seharusnya Presiden Joko Widodo menuntut Prabowo Subianto ke peradilan HAM berat sesuai yang pernah dijanjikannya setelah terpilih Presiden tahun 2004 yang lalu. Malah Presiden Joko Widodo menyamatkan tanda jasa ke pundak Prabowo Subianto. Tindakan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 sampai banyak tudingan dari berbagai kalangan menuding Presiden Joko Widodo seenaknya menginjak-injak hukum, mulai menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi, menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, yang sebenarnya Gibran Rakabuming karena umurnya baru 36 tahun, sedangkan syarat calon wakil presiden paling sedikit harus berumur 40 tahun, serta kesalahan yang kedua Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan saudara sebagai paman dengan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Anwar Usman hubungan saudara dengan Gibran Rakabuming sebagai paman, yang seharusnya tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, sebaliknya justru ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming serta ikut menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, ditambah lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berakibat timbulnya gelombang demonstrasi yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden, dan juga ada masyarakat menuding haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Di samping itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang menyematkan tanda jasa jenderal penuh setara bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto sebagai presiden yang belum definitif. Akhirnya banyak kritikan yang menyurati kepada Presiden Joko Widodo agar menarik kembali pemberian tanda jasa bintang 4 dari Presiden sementara Prabowo Subianto. Ada dugaan Presiden Joko Widodo memberikan tanda jasa pangkat jenderal penuh setara bintang 4 di pundak Presiden sementara Prabowo Subianto untuk mengambil hati agar nanti menjaga atau membimbing Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan memberikan kedudukan yang memadai dalam pemerintahan kepada Presiden Joko Widodo, sementara Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sudah memimpin negara ini. Karena dalam bulan Oktober tahun 2024 ini Presiden Joko Widodo sudah purna tugas sebagai presiden yang butuh mengisi waktu melakukan kegiatan yang berarti bagi masyarakat. Harapan penulis selama Presiden Joko Widodo menjabat, Presiden akan terus merusak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terutama di Mahkamah Konstitusi, merusak sistem demokrasi, serta melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 untuk kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus dimaksulkan dengan hak angket lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi bila sudah ada bukti bahwa Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi. Sekian dan terima kasih.